Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKM 235 D4 Akuntansi Alih Program Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2020 akan memaparkan hasil KKM terkait dengan edukasi akuntansi bagi UMKM, utamanya dalam penyusunan laporan laba rugi sesuai dengan SAK EMKM. Dalam Undang-Undang 20 tahun 2008, definisi UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, atau dalam kata lain dalam lingkup mikro. Kriteria UMKM pun dibagi berdasarkan dua kriteria, yaitu kekayaan bersih dan hasil penjualan. Perlu diketahui bahwa asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah berbasis aktual dengan memperhatikan kelangsungan usaha dan entitas bisnis. SAK EMKM mulai efektif berlaku sejak 1 Januari 2018, sehingga UMKM diharapkan sudah mengacu pada SAK ini dalam pembukuannya. UMKM wajib membuat 3 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan yang terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi yang terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan. Dan yang ketiga, catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. Laporan keuangan lengkap berarti bahwa entitas menyajikan minimum 2 periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Konsep biaya historis dan biaya perolehan adalah besaran yang digunakan untuk mencatat nilai aset berupa persediaan atau barang dagang dan menjadi acuan harga pokok persediaan saat penjualan barang. Biaya historis berarti pencatatan nilai aset pada saat aset tersebut dibeli atau diperoleh dan dapat diukur dengan jelas, misalnya harga barang atau biaya angkut. Namun, tidak semua biaya dapat diperhitungkan ke dalam nilai aset, misalnya gaji karyawan tidak langsung. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan memaparkan ilustrasi tentang penyusunan laporan laba rugi UMKM sesuai dengan SAK EMKM. Sebelum melakukan jurnal dan pelaporan, kita perlu mengetahui saldo normal akun untuk memudahkan kita dalam menjurnal. Berikut ini adalah saldo normal akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Untuk aset, saldo normalnya di debit, kewajiban saldo normalnya di kredit, ekuitas saldo normalnya di kredit, pendapatan saldo normalnya di kredit, dan beban saldo normalnya di debit. Nah, untuk memudahkan kita dalam ingat saja saldo normalnya. Ketika bertambah, itu adalah saldo normal, dan ketika berkurang adalah lawan dari saldo normal tersebut. Misalnya aset ketika bertambah, ia adalah di debit, tapi ketika berkurang, maka dia posisinya di kredit. Selanjutnya, pencatatan transaksi pembelian. Sebagai perusahaan yang kegiatan usahanya membeli M-Starter dan menjual kembali setelah besar, maka transaksi yang dicatat setiap awal periode operasionalnya adalah pembelian ayam starter. Dalam pencatatannya, PT Peternakan Mandiri menggunakan biaya historis, yaitu nilai aset yang dicatat adalah biaya atau harga perolehan pada saat memperoleh aset itu. Jadi, meskipun ada perubahan harga, yang kita catat adalah harga pada tanggal terjadinya transaksi pembelian aset tersebut. Biaya perolehan dalam hal ini adalah biaya pembelian ayam. Pencatatan ini menyebabkan penambahan aset atau harta berupa ayam starter dan penambahan utang usaha karena pembelian dilakukan dengan utang kepada mitra. Ada 4 transaksi selama tahun 2018. Berikut ini kita ambil contoh tanggal 18 Februari 2018, yaitu aset biologis ayam bertambah di debit sebesar 55.270.050 dan utang usaha bertambah di kredit sebesar 55.270.050. Saya juga akan membahas transaksi pembelian, tetapi bedanya sekarang yang dibeli bukan merupakan aset. Nah, jadi PT Peternakan Mandiri pada tanggal 18 Februari 2018 melakukan pembelian pakan sebesar 150.712.250 dan obat-obatan dan vaksin senilai 641.131.
Nah, pada tanggal 8 Mei, 24 Juli, dan 24 September juga melakukan pembelian untuk barang yang sama dengan nilai yang berbeda. Nah, kita akan mencontohkan jurnal untuk tanggal 18 Februari 2018. Jadi, pada tanggal 18 Februari 2018, karena yang dibeli ada 2 item, akan ada 2 jurnal. Yaitu yang pertama, beban pakan ayam terhadap utang usaha sebesar 150.712.250 dan beban obat-obatan dan vaksin di debit dengan kredit utang usaha sebesar 641.131. Nah, di sini utang usaha dikredit karena pembelian diasumsikan dilakukan dengan utang, dan kalau kewajiban bertambah maka saldonya ada di kredit. Tetapi jika pembelian dilakukan dengan kas, maka yang dikredit adalah kas karena asetnya berkurang, sehingga jika aset berkurang maka dilakukan pencatatan aset di kredit. Selanjutnya ilustrasi pencatatan transaksi penjualan. Yang pertama terkait transaksi penjualan ayam finisher. Sebagaimana terlihat dalam tabel ada beberapa tanggal transaksi, kita hanya mengambil contoh ilustrasi transaksi nomor 1, yaitu tanggal 24 Maret 2018. Diketahui nilai penjualan ayam finisher sebesar Rp219.582.296. Selain itu, PT Peternakan Mandiri menerima pendapatan bonus dari perusahaan mitra sebesar Rp3.355.256. Dari informasi ini bisa kita pisahkan ada 2 jenis pendapatan dalam pencatatannya nanti, yaitu pendapatan penjualan dan pendapatan bonus. Di tanggal yang sama, PT Peternakan Mandiri melunasi utang usaha kepada perusahaan mitra, dan juga terdapat informasi HPP dengan nominal sesuai dengan nilai transaksi pembelian ayam starter yang terjadi pada bulan Februari. HPP atau harga pokok penjualan atau juga biaya perolehan persediaan merupakan barang yang tersedia untuk dijual perusahaan kepada pelanggan. Dalam menentukan nilai HPP, perusahaan perlu menggunakan suatu metode pencatatan. Dalam SHKMKM ada 2 metode pencatatan persediaan, yaitu masuk pertama keluar pertama dan rata-rata tertimbang. Dalam ilustrasi ini, perusahaan dianggap menggunakan metode MPKP. Kenapa perusahaan menggunakan metode MPKP? Karena transaksi pembelian persediaan, yaitu ayam starter, sampai dengan bulan Maret 2018 hanya terjadi sekali, yaitu di bulan Februari. Tidak terdapat keterangan adanya sisa aset biologis ayam dari tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, persediaan ayam yang pertama kali dibeli pada bulan Februari akan menjadi yang pertama kali untuk dijual kepada konsumen. Penjurnalan yang pertama terkait transaksi penerimaan kas. Akun kas akan dicatat di sisi debit sejumlah total kas yang diterima, yang merupakan penjumlahan dari pendapatan penjualan ayam dan pendapatan bonus yang dicatat secara terpisah di sisi kredit. Selain itu, kita perlu menjurnal akun HPP di debit terhadap akun aset biologis ayam di kredit untuk mengurangi saldo aset biologis ayam sebesar HPP yang telah direalisasikan penjualannya. Penjurnalan yang kedua terkait transaksi pengeluaran kas. Kas keluar terjadi karena adanya pembayaran utang kepada mitra usaha. Maka kita perlu mencatat akun utang usaha di debit sebesar nilai pembayarannya untuk mengurangi saldo akun utang usaha terhadap akun kas di kredit untuk mengurangi saldo kas sesuai dengan yang dikeluarkan untuk pembayaran utang. Kemudian bagaimana mencatat pendapatan dari penjualan lain? Penjualan lain adalah penjualan yang bukan dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan. Misalnya untuk PT Peternakan Mandiri yaitu menjual ayam. Penjualan lainnya contohnya adalah penjualan kotoran ayam dan penjualan peralatan yang sudah tidak dapat digunakan kembali. Contohnya pada tanggal 24 Maret terdapat penjualan lainnya dengan nilai transaksi 3 juta, maka dibuat jurnal persediaan pada keuntungan yang belum direalisasi sebesar 3 juta. Mengapa belum direalisasi? Karena seolah-olah pada saat itu belum terjadi penjualan. Kemudian, jika penjualan dan kas dapat diperoleh pada tanggal yang sama, ditambahkan dengan jurnal kas pada penjualan lain dan HPP pada persediaan sebesar 3 juta. Selanjutnya adalah pencatatan pengeluaran. PT Peternakan Mandiri dalam menjalankan usahanya memiliki pengeluaran-pengeluaran berupa pembayaran seperti gaji dan bonus karyawan, listrik, transportasi, pajak, dan biaya lainnya yang timbul yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Kita harus mencatat kegiatan tersebut dan beban-beban yang dibayarkan. Beban gaji dicatat sebagai berikut. Jurnal pada tanggal 24 Maret 2018 ada beban gaji sebesar 4.525.200, sehingga
kita tempatkan beban gaji di debit sebesar 4.525.200 terhadap kas di kredit sebesar 4.525.200. Selanjutnya, transaksi pembayaran pajak. Selama 2018, pemilik PT Peternakan Mandiri hanya sekali melakukan pembayaran pajak sebesar Rp320.000 pada bulan Februari. Maka jurnalnya seperti ini. Karena ada pembayaran pajak alias beban bertambah, maka beban pajak didebit. Dan karena ada pengeluaran kas untuk membayar pajak alias aset berkurang, maka kas dikredit. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya lainnya berupa biaya pembelian merang sebagai kebutuhan kandang di setiap periode dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional seperti yang tertera dalam tabel berikut. Karena transaksi terjadi secara tunai, maka perusahaan akan mencatat beban lainnya pada kas sebesar nilai transaksi. Contohnya, pada tanggal 17 Februari 2018, perusahaan membayar Rp2.200.000 untuk biaya lainnya, sehingga perusahaan akan mencatat beban lainnya pada kas sebesar Rp2.200.000. Selanjutnya, depresiasi aset. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu dalam SAK EMKM kita nggak perlu tuh memperhitungkan nilai residu. Selain itu, pilihan metode penyusutannya juga cuma dua, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Dalam ilustrasi ini, UMKM menggunakan metode garis lurus, sehingga untuk menghitungnya cukup dengan rumus beban penyusutan per tahun sama dengan nilai perolehan dibagi dengan masa manfaatnya. Nah, dengan rumus yang tadi, didapatlah beban penyusutan untuk gedung dan bangunan sebesar 11 juta, serta peralatan dan mesin sebesar 1.281.250. Sehingga total beban penyusutan tahun 2018 adalah sebesar 12.281.250. Jurnal yang perlu dibuat yaitu beban penyusutan di debit 12.281.250 yang masuk ke laporan laba rugi sebagai pengurangan laba kotor, dan kredit akumulasi penyusutan gedung dan bangunan 11 juta dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin 1.281.250 yang masuk ke laporan posisi keuangan sebagai kontra akun aset tetap. Sebelum menyusun laporan laba rugi PT Peternakan Mandiri, mari kita simak contoh penyajian laporan laba rugi menurut SAK EMKM berikut ini. Secara garis besar, laporan laba rugi terdiri dari pendapatan, beban, laba atau rugi sebelum dan setelah pajak yang disajikan secara komparatif untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Mari kita lihat laporan laba rugi PT Peternakan Mandiri tahun 2018. Di sini perusahaan mencatat penjualan ayam dan penjualan lainnya. Total penjualan ini kita kurangkan dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan nilai laba kotor. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah perusahaan untung atau rugi secara operasional, laba kotor kita kurangkan dengan beban-beban yang terjadi di tahun 2018. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai laba atau rugi operasional. Setelah itu, nilai laba atau rugi operasional kita kurangkan dengan beban dan tambahkan dengan pendapatan lainnya. Di sini kita akan mencatat beban dan pendapatan yang tidak berkaitan langsung dengan usaha utama perusahaan. Contohnya adalah pendapatan bonus dan keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan kotoran ayam. Sehingga kita dapat mengetahui laba bersih perusahaan. Untuk tahun 2019, perusahaan akan menyajikan laporan laba ruginya secara komparatif untuk tahun 2019 dan 2018. Demikianlah pemaparan hasil KKM kelompok 235 terkait penyusunan laporan laba rugi UMKM sesuai dengan SAK EMKM. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi semua. Untuk presentasi versi lengkap dapat diakses melalui gg.gg/kkm235. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.